年我斗气全失，完。Bab 396. Aku tidak tahu satu hal. Karena instruksinya adalah menggunakan fusi darah sebagai syarat pembukaan, dan baik orang maupun iblis dapat membukanya, bagaimana mungkin ada peluang besar? Xiao Yan bingung dan mengajukan pertanyaan, yang mana itu sebabnya semua orang bingung. Sepertinya kita semua telah dibodohi oleh senior itu. Mencairkan darah hanyalah fondasinya, dan menariknya keluar adalah kuncinya. Le Shaolong sangat tidak berdaya, menatap tablet batu dengan kebencian yang ekstrim, dan ekspresinya mengungkapkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Kata-kata Le Shaolong benar-benar menyelesaikan kebingungan semua orang. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya, semua orang terdiam serempak, dengan ejekan diri dan ejekan di sudut mulut mereka. Hanya Xiao Shao yang tersisa. Le Shaolong menatap Xiao Yan dengan antisipasi di matanya, tetapi dia lebih khawatir. Jika Xiao Yan tidak bisa mengeluarkan prasasti, itu akan membuang-buang waktu, tetapi dia akan kehilangan kesempatan besar yang Jiu Xing kata Dodi. Lagi pula tidak senang. Cobalah. Xiao Yan merasakan antisipasi di mata Le Shaolong, berjalan perlahan ke monumen batu, dan menatap monumen batu dengan tatapan penuh tekad. Prasasti itu masih sangat rusak, tetapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Bagaimana mungkin dia, Kaisar Dou Bintang 3, dengan mudah menilai dari penampilan sesuatu yang akan membuat 3 Kaisar Dou tingkat tinggi tidak berdaya. Xiao Yan memantapkan kudanya dan mengulurkan tangannya diam-diam untuk menopang tablet batu. Tablet batu itu dingin, dan Xiao Yan merasakan banyak tekanan dari perasaan berat di tangannya. Dia dengan tenang mencobanya dengan Douqi, tetapi tablet batu itu tidak merespon. Ekspresi Xiao Yan normal, tanpa fluktuasi sedikit pun. Dalam hal pertarungan Qi, Xiao Yan jauh lebih rendah dari Xiao Zhan, Le Shaolong dan Nan Erming, di luar dugaan bahwa prasasti itu tidak bergerak. Xiao Yan perlahan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Qi pertempuran di kedua tangan, dan dengan suara naik, Qi pertempuran di seluruh tubuh tenggelam seperti gelombang, dan kemudian tiba-tiba melonjak lagi. Hati Le Shaolong dan ketiganya segera terangkat ke tenggorokan mereka, dan mata gugup mereka menyapu tablet batu. Tidak ada kejutan, hasil Xiao Yan sama dengan yang lain, tablet batu tetap tidak bergerak. Mungkinkah monumen ini tidak memiliki hubungan dengan kita? Xiao Zhan sedikit kecewa, dia memegang dinding gunung di lembah dengan tangannya, dan suasana hatinya jatuh ke palung. Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, berpikir dengan linglung. Yang disebut takdir juga mengacu pada kesempatan untuk mencapai kondisi tertentu, mungkin karena perbedaan mereka sendiri, atau karena waktu dan tempat yang tepat. Waktu dan tempat yang tepat adalah kerugian di lingkungan baru, jadi kamu hanya bisa memulai dari dirimu sendiri. Kekuatan dan darah telah dikecualikan, apa perbedaan antara dirimu sendiri? Xiao Yan berpikir keras, sosok yang kesepian itu tampak sedikit kesepian dengan latar belakang tablet batu. Api dan hantu langit. Mata Xiao Yan berbinar, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Ya, itu benar, di seluruh benua Doudi, satu-satunya orang yang dapat memiliki kedua hal ini adalah dirinya sendiri. Xiao Yan melangkah maju, memegang tablet batu dengan kedua tangan lagi, api langit di tangan kirinya, dan kekuatan hantu di tangan kanannya perlahan keluar. Tindakan Xiao Yan jatuh di mata semua orang, dan 3 pasang mata berapi-api dan penuh harap mengunci Xiao Yan dengan kuat. Api yang menyala-nyala dan kekuatan roh-roh hantu yang suram ditransmisikan ke tablet batu hampir pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, tablet batu yang telah lama diam menyala. Ada pintu. Xiao Yan sangat gembira, dan senyum muncul di wajahnya. Namun, jalan terang tampaknya berliku-liku. Cahaya yang menyala di tablet batu hanya berkedip sedikit, dan kemudian dengan cepat meredup, dan senyum dari wajah Xiao Yan membeku. Tidak mungkin, aku sudah bereaksi sekarang. Semua orang merasa luar biasa. Mungkin ada masalah dengan pesanannya.
Xiao Yan merenung sejenak, dan meletakkan tangannya di tablet batu lagi. Kali ini, Xiao Yan jauh lebih berhati-hati, dan hanya perlahan mengeluarkan kekuatan hantu untuk menguji respons tablet batu. Kekuatan kegelapan dan dingin menyebar, menutupi seluruh tubuh monumen, tetapi monumen batu menjadi semakin sunyi. Lihat apinya. Hati Xiao Yan menegang, mengerutkan kening pada tangan yang menempel pada tablet batu, dengan ekspresi sangat serius di wajahnya. Api surgawi biru abu-abu menyentuh tubuh tablet, dan tablet batu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. 8 rune muncul dari tubuh tablet, membimbing api langit untuk membentuk kata, api. Begitu kata, api keluar, batu-batu di permukaan prasasti retak satu demi satu, dan tubuh prasasti bergetar hebat, mencoba keluar dari tanah. Xiao Yan sangat gembira, dan dengan sedikit usaha, dia mengeluarkan tablet batu itu, memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Begitu gua terbuka, cahaya yang sangat lembut terbang keluar, dan kemudian bergoyang di udara. Semua orang melihat dari dekat, itu adalah kotak batu giok. Kotak batu giok itu berwarna merah seperti api, sebening kristal, dan sepertinya ada kabut yang mengalir di dalam batu giok itu, menghalangi pandangan dan membuatnya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Xiao Yan meraih kotak giok ke tangannya. Kotak giok berat untuk memulai, tetapi diukir dari seluruh potongan batu giok, dan itu alami tanpa cacat. Hanya dengan melihat kotaknya saja sudah merupakan harta yang tak ternilai, bukankah nilai harta yang tak ternilai itu tak ternilai harganya? Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah pesan memasuki pikiran Xiao Yan dari kotak batu giok. Orang tua ini memiliki 3 api di langit, tetapi dia tidak dapat saling melahap dan bergabung. Orang tua itu telah menghabiskan ribuan tahun untuk meneliti latihan yang dapat membuat beberapa jenis api surgawi menyatu, tetapi setelah berpikir keras, tidak ada tindakan pencegahan. Sampai malapetaka akan datang, lelaki tua itu hanya dapat hidup berdampingan dengan 2 jenis surgawi, api di dalam tubuh, tetapi mereka masih tidak bisa saling memakan. Fusi, ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup orang tua ini. Jadi lelaki tua itu meninggalkan kesempatan besar untuk diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Sebenarnya, saya berharap generasi mendatang dapat memenuhi keinginan terbesar dalam hidup ini untuk lelaki tua ini. Orang tua itu tahu bahwa permintaan ini sangat sulit, jadi aku tidak berani terlalu berharap padanya. Siapapun yang bisa seperti orang tua itu dan dapat hidup berdampingan dengan kekuatan 2 api surgawi di tubuhnya adalah orang yang ditakdirkan dan bisa mendapatkan peninggalan orang tua itu. Merasakan suasana sepi dari Tuan Kuil, Xiao Yan dapat sepenuhnya memahami bahwa di benua Doudi selama ribuan tahun, tidak pernah ada metode latihan yang dapat mengintegrasikan api langit. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba yang terbaik untuk memecahkan masalah ini, tetapi hanya Xiao Yan yang cukup beruntung untuk dibakar, dan itu dianggap telah memenuhi keinginan besar pemilik kuil. Tidak heran ini adalah peluang besar, ini hanyalah persyaratan yang menuntut 1 dalam 100.000. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan pada saat yang sama diam-diam beruntung untuk keberuntungannya sendiri. Selamat kepada Xiao Shao karena mendapatkan pasangan yang baik lagi. Nan Erming berjalan perlahan, dengan senyum halus di wajahnya yang tampan. Hesi Xiao Shao memiliki masa depan yang cerah. Para jenius di zaman kuno semuanya disertai dengan nasib buruk. Le Shaolong mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan kata-kata yang diucapkannya menghangatkan hati. Selamat, Tuan Xiao. Peluang besar apa yang ada di sini? Semua orang sangat penasaran, mari kita buka dan lihat. Xiao Zhan melangkah maju, menghilangkan kekesalan sebelumnya, dan melihat kotak di tangan Xiao Yan, panas di matanya tidak bisa disembunyikan. Sampai jumpa. Xiao Yan menatap Xiao Zhan yang sudah tidak sabar, tidak bisa menahan tawa, dan mengangkat kotak giok itu agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Mereka bertiga menjilat bibir mereka dan mengelilingi mereka dengan kecepatan tercepat.
Tidak ingin melihat peluang besar apa yang ada di mulut kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Detak jantung meningkat setiap detik, dan suara berdebar dapat terdengar dengan jelas di lembah yang sunyi. Xiao Yan biasanya ingin membuka tutup kotak, tetapi menemukan bahwa tidak ada celah di kotak giok, dan dia tidak tahu di mana harus membukanya. 3 orang di sekitar mereka dengan cepat menemukan masalahnya, dan mereka semua dibutakan. Situasi saat ini membuat semua orang tidak bisa mengerti. Ada apa? Anda tidak dapat membuka kotak giok yang Anda dapatkan setelah banyak kerja keras. Tidak jelas untuk mempermainkan orang. Saya pikir Kaisar Bintang 9 Dou ini harus bernama Hu dan kamu. Xiao Zhan sangat marah, dan keluhannya sebelumnya sepertinya tidak hilang. Hanya berdasarkan sikapmu, tidak heran kamu tidak memiliki kesempatan untuk disukai oleh tablet batu. Nan Erming memelototi Xiao Zhan. Kamu punya kemampuan, lalu cari cara untuk membukanya. Melihat Nan Erming tidak bisa membuka panci mana yang harus diangkat, Xiao Zhan melotot marah, terlihat sangat tidak yakin. Tuan muda Xiao, sepertinya ada kata di bagian bawah kotak giok. Nan Erming pendiam, tapi dia sangat berhati-hati. Dengan bantuan cahaya lemah di lembah, Xiao Zhan mengempis dengan tindakan praktis. Xiao Zhan sangat marah hingga hidungnya bengkok. Le Shaolong menepuk bahu Xiao Zhan dengan nyaman untuk menunjukkan ketidakberdayaannya. Tidak berminat untuk memperhatikan pertengkaran di antara keduanya, Xiao Yan membalik bagian bawah kotak giok dan memeriksanya dengan cermat. Di dekat tanda di bagian bawah kotak, 3 baris karakter yang sangat kecil terukir, mereka yang dapat hidup berdampingan dengan 2 jenis api surgawi di tubuh mereka semuanya jenius. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus menjadi kekuatan di atas 7 Kaisar Bintang Dou. Oleh karena itu, lelaki tua itu dengan santai memasang segel puncak bintang 6 di kotak ini. Ini murni gatal. Kuan seharusnya menjadi pekerjaan membosankan yang telah diasingkan selama ribuan tahun. Saya harap Anda dapat menerimanya dengan senyuman. Dengan kekuatan Qixing Dodi, orang yang ditakdirkan, kotak ini bisa dibuka hanya dengan menyuntikkan kekuatan api surgawi yang menggabungkan 2 jenis api surgawi. Setelah membaca 3 baris cetakan kecil, Xiao Yan berdiri terdiam. Orang-orang tercengang, suasananya menyedihkan, dan pemandangannya begitu sunyi sehingga napas angin terasa begitu berat. Beberapa pesan sederhana dari penguasa kuil membuat botol 5 rasa terbalik di hati semua orang. Saya tidak tahu harus menggunakan apa untuk menggambarkan suasana saat ini. Ini seperti kucing terbang di seluruh langit. Dari saat dia melangkah ke kuil, ada kejutan dan kekecewaan yang konstan sepanjang jalan, sampai saat dia akhirnya berhasil. Semua orang berpikir bahwa cahaya berkah Dewa keberuntungan akhirnya menyelimuti mereka, tetapi mereka masih dibayangi oleh penguasa kuil. Apalagi tangan ini benar-benar bukan yin biasa bagi Xiao Yan. Persyaratan kekuatan puncak bintang 6 hanya di luar jangkauan Xiao Yan, yang saat ini hanya puncak bintang 3. Memegang kotak giok, Xiao Yan memiliki keinginan untuk memecahkannya. Meskipun ini adalah peninggalan yang sangat dihargai oleh Kaisar Dou Bintang 9, dan meskipun ini adalah harta yang diinginkan oleh semua benua Dodi, tetapi saya tidak dapat membukanya sampai saya mencapai puncak bintang 6, jadi tahun berapa dan bulan yang dibutuhkan. Xiao Yan merasakan air mata mengalir di wajahnya. Anda berkata, seorang senior yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apakah Anda begitu bosan sehingga Anda membuat segel di kotak batu giok? Bahkan jika Anda sangat bosan, Anda baik-baik saja dengan semua jenis bunga dan rumput, tetapi mengapa Anda meninggalkan kotak untuk saya? Apakah Anda berpikir bahwa puncak bintang 6 Dodi adalah lobak dan kubis Cina, dan Anda punya banyak? Ketika dia berpikir bahwa dia hanya berada di puncak Dou di bintang 3, pada saat ini, Xiao Yan ingin mati. Dikatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing, tetapi saya tidak tahu bahwa rasa ingin tahu juga bisa mencekik orang. Depresi di hati Xiao Yan mengalir ke dahinya.
Dia duduk di tanah dengan ekspresi cemberut. Dia meraih segenggam rumput liar, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan putus asa, membiarkan kepahitan samar mengisi mulutnya. Bodoh sekali. Xiao Zhan tidak bisa menerima situasi ini untuk Xiao Yan. Bab 397. Ini adalah permainan besar sekarang. Nan Erming menertawakan dirinya sendiri dengan masam, dan tampaknya mengambil kotak itu dalam suasana hati yang cemberut. Dia membaliknya berulang-ulang, tetapi dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Bagaimana Anda bisa membuka relik itu? Dari Kaisar Pertempuran Bintang 9 jika Anda ingin membukanya. Mengapa Anda masih perlu menyiapkan begitu banyak tes? Setelah lama meneliti, tanpa hasil, Nan Erming tersenyum masam, berdiri, berjalan lurus ke sisi Xiao Yan, duduk, dan menemani punggung Xiao Yan yang kesepian. Le Shaolong menghela nafas diam-diam, ragu-ragu sejenak, lalu berjalan dan duduk berdampingan dengan mereka berdua. Lihat itu, Xiao Shao. Dengan garis keturunan iblismu, kamu dapat melahap inti iblis dan mencapai puncak 6 bintang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Setelah duduk dengan tenang untuk waktu yang lama, Le Shaolong melihat bahwa suasana hati Xiao Yan sangat buruk, sedikit lebih tenang, dan dia berbicara untuk menghiburnya. Berkata, dan saya pikir segel yang dipasang oleh penguasa kuil tidak hanya membosankan, mungkin ini adalah prasyarat untuk mengendalikan kotak giok. Setelah memikirkannya, saya selalu merasa bahwa Kaisar Petarung Bintang 9 tidak akan memperhatikannya. Sangat mudah untuk bercanda tentang relik itu. Tapi itu jelas tertulis di kotak. Hati Xiao Yan tergerak, analisis Le Shaolong masuk akal, tetapi ketika dia memikirkannya, kata-kata di kotak itu jelas dan Xiao Yan sedikit bingung. Tahun-tahun yang panjang dan kesepian tanpa akhir akan membuat orang menemukan kesenangan dalam kata-kata, tetapi itu tidak akan pernah memengaruhi suasana hati seorang Kaisar Petarung Bintang 9. Saya selalu berpikir bahwa meskipun pesannya sedikit lucu, itu tidak akan pernah sia-sia. Wajahnya lembut, tapi kata-katanya tegas, dan matanya menatap Xiao Yan dengan percaya diri. Jika itu lucu, itu tidak kalah dengan kisah hantu paling menakutkan di dunia. Hati Xiao Yan bergerak sedikit, dia mengangkat telapak tangannya yang pucat, matanya menembus jari-jarinya dan dia tidak tahu apa yang dia lihat, tapi jelas, kata-kata Le Shaolong benar, dia sangat tersentuh. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menghela nafas ringan dan berdiri, matanya sedikit linglung, tetapi lebih tegas. Xiao Yan percaya penilaian Le Shaolong, tidak ada alasan lain, itu murni intuisi. Dan, bagaimana jika intuisinya salah? Saya masih harus menunggu sampai puncak bintang 6 untuk membuka rahasia ini. Jika demikian, mengapa repot-repot? Xiao Yan, yang ingin membuka, menepuk pundak semua orang, menyingkirkan kotak giok, dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Bertahun-tahun kemudian, Xiao Yan membuka kotak giok, memikirkan penilaian Le Shaolong hari ini, apakah dia mengaguminya atau tidak. Terlebih lagi, setiap kali saya memikirkan kalimat Xiao Zhan, saya pikir Kaisar Pertempuran Bintang 9 ini harus memiliki nama keluarga dan nama seperti Anda. Dia akan tersenyum dan menghela nafas di dalam hatinya. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Xiao Shao, bawalah tablet batu ini. Tablet batu ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Le Shaolong buru-buru mengingatkan Xiao Yan ketika dia melihat Xiao Yan hendak pergi. Hah? Xiao Yan berbalik dan melihat tablet batu yang tergeletak di antara abu di tanah. Setelah prasasti itu ditarik keluar, itu tampak lebih bobrok, dan tubuh batu dengan lubang di permukaannya memecahkan celah yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada misteri lain di dalam prasasti itu. Saya mencobanya sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mematahkan prasasti itu dengan seluruh kekuatan saya. Prasasti ini luar biasa. Le Shaolong menjelaskan, mungkin itu sama dengan kotak giok. Setelah puncak bintang, kekuatan langit dapat digunakan untuk menghancurkannya.
Do di bintang 5 tidak dapat merusak sedikit pun dengan satu pukulan. Xiao Yan tercengang, dia membungkuk dan membelai tubuh monumen. Tubuh prasasti tampaknya tidak jauh berbeda dari batu biasa, tetapi suara emas dan besi terdengar ketika jari-jari digenggam dengan ringan, dan ada cahaya redup di celah-celah. Tanpa mencoba membuka tablet batu, Xiao Yan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, menatap Le Shaolong dengan setengah tersenyum, matanya seperti ibu mertua yang menatap menantunya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dan Le Shaolong merinding. "Ada apa denganku?" Le Shaolong bertanya dengan bingung ketika Xiao Yan menatapnya. "Tuan muda Xiao, bukankah seharusnya ada yang salah dengan seksualitasmu?" Xiao Zhan bergumam dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya. "Shaolong, kamu benar-benar luar biasa." Xiao Yan tersenyum, wajahnya penuh kepuasan. Sepanjang jalan, semua orang dijaga oleh hidup dan mati. Le Shaolong menunjukkan kemampuan analitis dan kepemimpinannya yang luar biasa berkali-kali. Bahkan pesan dari Bintang 9 Dodi tidak dapat menggoyahkan hati Le Shaolong yang tenang dan hati-hati. Dia adalah bakat langka dan tampan yang dapat menangani pasang surut tanpa panik. Ini adalah evaluasi Xiao Yan terhadap Le Shaolong di dalam hatinya. Ya, saya berani mempertanyakan kata-kata Bintang 9 Dodi. Shaolong, saya semakin mengagumi Anda. Nan Erming setuju, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya yang tulus pada Le Shaolong. "Saya hanya mengikuti prinsip pengusaha untuk berhati-hati dengan barang." Le Shaolong merasa sedikit malu dengan pujian orang banyak, dan dengan rendah hati menghindar. Kesopanan yang berlebihan adalah kemunafikan. Kata-kata Nan Erming selalu begitu tajam dan ringkas, dan senyum di sudut mulut semua orang bahkan lebih kuat. "Oke, waktunya keluar, Jenny dan yang lainnya harus buru-buru." Xiao Yan menyingkirkan tablet batu dan memimpin kerumunan kembali. Setelah mendapatkan kesempatan, langkah kaki semua orang menjadi lebih ringan, tetapi Xiao Yan masih tampak sedikit tertekan. Sekarang atribut segel spiritual, kotak giok, dan tablet batu tidak diketahui. Meskipun ini masalah waktu, hati Xiao Yan masih terasa seperti 100 cakar dari waktu ke waktu, tergores, gatal. Ketika semua orang kembali ke tirai tipis, mereka melihat bahwa aliran air di atas jauh lebih tenang. Tampaknya penarikan dari loh batu telah menyebabkan beberapa perubahan halus. Ketika semua orang memasuki sungai yang gelap, mereka menemukan bahwa dinginnya sangat berkurang. Tampaknya tempat ini terkait erat dengan loh batu. Perlawanan sangat berkurang, dan semua orang keluar dari pusaran air dengan mudah, melihat mereka bertiga dengan sabar menunggu dari jauh. Air memercik, 4 sosok muncul dari ombak, dan wajah Jenny yang cemas mekar dengan senyum yang sudah lama tidak dia lihat. Senyum itu, menawan dan tanpa tulang, membuat tulang Xiao Yan melunak hingga setengahnya, dan langkah kakinya goyah, dan dia hampir jatuh kembali ke air. Rasa malu Xiao Yan membuat Zi Yingqiao membungkuk. Xiao Yan melompat karena malu, berdiri di samping Jenny dan menggaruk kepalanya, merasa sedikit tidak nyaman. "Aku sudah lama tidak melihatmu." Pesona wanita tertua semakin besar dan besar. "Anda dapat mundur ribuan pasukan dengan senyuman. Di masa depan, kita harus membawa wanita tertua untuk bertarung, yang dapat menyelamatkan banyak usaha." Xiao Zhan bercanda, menarik banyak energi. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Yan memberitahu Zenny dan yang lainnya secara rinci tentang apa yang terjadi di bawah pusaran air. Mendengar bahwa dia akhirnya mendapat peluang besar tetapi tidak bisa membukanya, semua orang terdiam beberapa saat, dan Ziying memutar matanya dalam ketidakpuasan. Meskipun ada beberapa penyesalan, kesempatan untuk mendapatkan Kaisar Bintang 9 Do sudah merupakan berkah dari Tuhan. Apa yang membuat kita tidak puas, dan mengapa kita harus mengeluh? Zenny mencerahkan semua orang, dan beberapa patah kata, seperti angin musim semi. Menjentikkan, menghilangkan suasana hati semua orang yang tertekan. "Sangat benar. Haha,
Perjalanan ke dunia fantasi ini sangat bermanfaat, dan inilah saatnya untuk mengadakan pesta perayaan ketika kita kembali. Xiao Yan tercerahkan oleh Jenny seperti ini, dan suasana hatinya tiba-tiba berubah mendung, dan dia menyapa semua orang untuk pergi. Melewati sungai bawah tanah dan melewati kuil, semua orang dalam suasana hati yang baik, melihat gerbang batu besar di belakang kuil, dengan cahaya rune berkedip di tengah, yang tidak berbeda dengan gerbang cahaya ketika mereka masuk. Di dekat gerbang cahaya, ada hijau lebat, pohon-pohon sycamore bergoyang lembut, dan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun membuat suara bergemerisik, tetapi vegetasi bercampur dengan sedikit hitam dan ungu, yang agak merusak keindahan. Tapi Xiao Yan melihat lebih dekat, dan matanya langsung menyala. Saat ini, di matanya, hanya ada hal-hal hitam dan ungu ini, yang tidak bisa lagi diintegrasikan ke dalam pemandangan indah lainnya. Ini sebenarnya lumut segel roh. Ada di mana-mana. Ya Tuhan, seru Xiao Yan bersemangat. Bab 398. Meskipun dia juga telah memanen banyak lumut lingin di pinggiran dunia fantasi sebelumnya, untuk Xiao Yan, semakin banyak hal aneh seperti lumut lingin, semakin baik, jadi dia selalu memperhatikannya, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak lumut lingin. Sekarang dia akan pergi, dia bisa mendapatkan keinginannya. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak begitu bersemangat? Aku berkata, Nona Ziying, bisakah kamu berhati-hati? Tempat ini penuh dengan harta karun. Melihat Ziying melakukan jungkir balik di rumput dengan gembira dan menginjak-injak sebidang tanah hijau, Le Shaolong merasa sangat tertekan. Shaolong masih memiliki temperamen yang sama seperti dulu, dan dia sangat berhati-hati tentang harta. Aku berkata, Shaolong, ini bukan rumah lelang. Lihatlah gunung lumut segel spiritual ini, bahkan jika sepotong dihancurkan, sisanya supnya bisa diminum berbulan-bulan. Xiao Zhan tertawa. Rebus sup, berhati-hatilah untuk membunuhmu. Le Shaolong menatap Xiao Zhan dengan tatapan kosong. Meskipun lumut segel spiritual di depannya belum rusak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari segel spiritual yang menyertainya, dan energi langit dan bumi di sini berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar, dan saya benar-benar tidak tahu berapa banyak itu telah tumbuh. Le Shaolong masih merasa sangat tertekan. Ini adalah tujuan utama orang-orang ini datang ke sini, hal yang langka untuk ditemukan. Setelah melewati desa ini, akan sulit untuk menemukan toko ini. Bagaimana jika Anda tidak menghargainya? Jarang melihat Shaolong bertengkar dengan orang, haha. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Oke, semuanya, cepat dan kumpulkan spirit Sealmos. Ketika Xiao Yan berbicara, semua orang secara alami mematuhinya, dan mereka memulai kompetisi untuk mengumpulkan Lingyin Mos. Melihat pegunungan lumut segel spiritual, wajah Xiao Yan berseri-seri, bahan untuk menyempurnakan pil budidaya sumsum sudah cukup lengkap. Setelah mengumpulkan lumut segel roh, langit sudah gelap. Saatnya untuk pergi. Semua orang melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kuil, dan melangkah ke pintu cahaya. Semburan cahaya berkedip, dan semua orang muncul di ruang terbuka, melihat sekeliling. Disitulah semua orang masuk. Xiao Yao di kejauhan menatap Xiao Yan yang telah kembali dengan selamat, dan air mata tiba-tiba mengalir. Klan Xiao memiliki kejeniusan seperti itu, dan itu adalah harapan kebangkitan klan Xiao. Jika ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Saat Xiao Yan memasuki alam fantasi, hati Xiao Yao merasa gelisah, naik turun, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Kini setelah Xiao Yan keluar dengan selamat, hati yang tadinya menggantung akhirnya jatuh. Melihat wajah kuyu Xiao Yao, Xiao Yan tergerak untuk sementara, dan tiba-tiba merasa bahwa beban di pundaknya lebih berat, dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga Xiao menjadi lebih kuat. Dengan cepat menyapu udara, Xiao Yan terbang di depan Xiao Yao, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, membungkuk memberi hormat, dan mengubah 1000 kata menjadi kalimat yang paling ringkas. Patriark Xiao Yan memenuhi harapannya dan datang kembali.
Senang bisa kembali dengan selamat. Xiao Yao menatap Xiao Yan yang telah kembali dengan selamat, matanya basah. Xiao Yao tidak berharap Xiao Yan memiliki petualangan di dalamnya, selama Xiao Yan bisa keluar hidup-hidup, yang lainnya tidak penting. Kata-kata, senang kembali dengan selamat, menyematkan kekhawatiran lelaki tua itu selama banyak malam tanpa tidur. Xiao Yan menghadapi tangan Xiao Yao yang terulur untuk menopangnya, hidungnya sakit, dan dia dengan cepat berdiri tegak. Patriark Xiao, Anda dapat yakin, Tuan Muda Xiao mendapat peluang besar di dalamnya, dan kekuatannya telah sangat meningkat. Zenni Liu Bu dengan lembut mengguncang, berjalan, dan berkata dengan lembut kepada Xiao Yao. Itu bagus, kebangkitan klan Xiao Ku adalah tentang dia. Xiao Yao kembali bersemangat. Tiba-tiba, Xiao Yao sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru membungkuk kepada Jenny, dengan sikap yang sangat hormat. Oh wanita tertua saya hanya peduli dengan Xiao Yan, tetapi saya meninggalkan Anda, ini terlalu memalukan. Hah? Xiao Yan menatap Xiao Yao dan kemudian pada Jenny dengan kebingungan, dan hatinya dipenuhi gelombang. Tim saya memanggil Nona Zenni karena Zenni adalah keponakan dari Presiden Aliansi Bisnis, dan mengapa Patriark Klan Xiao memanggil Zenni seperti itu? Xiao Yan sudah menebak dalam hatinya bahwa Zenni kemungkinan besar adalah putri kaisar umat manusia. Sebagai putri kaisar umat manusia, dapat dimengerti jika Xiao Yao memanggilnya wanita muda tertua, tapi apa yang Xiao Yan tidak mengerti adalah bahwa bahkan jika Zenni adalah putri kaisar ras manusia, dia adalah putri kaisar ras manusia sebagai kepala klan, mengapa Xiao Yao begitu menghormatinya? Xiao Yan bisa merasakan bahwa jenis rasa hormat itu bukanlah rasa hormat yang sopan, tetapi rasa hormat dari bawahan ketika dia melihat atasan. Tidak heran Xiao Yan sangat bingung, karena keluarga Xiao memiliki hubungan dengan keluarga Zen yang tidak dia ketahui. Merasakan keraguan Xiao Yan, Zenni sedikit mengangguk dan menyetujui tebakan Xiao Yan. Namun, ini hanya mengakui identitasnya, dan tidak sepenuhnya menyelesaikan kebingungan Xiao Yan. Meskipun masih ada keraguan di hatinya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan pusing setelah menerima konfirmasi identitas Zenni. Di balik kekuatan aliansi bisnis dan seluruh umat manusia yang memonopoli ekonomi benua Dodi, latar belakang Zenni terlalu menakjubkan. Xiao Yan hanya merasa sedikit pahit di mulutnya. Anda harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Hati Xiao Yan dengan kuat membangkitkan keinginan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Zenni melihat kulit Xiao Yan yang terus berubah, berpikir bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyembunyikan identitasnya. Dia menggigit giginya dan menatap Xiao Yan dengan sangat bersalah. Xiao Yan tersenyum dan memberikan pandangan pengertian pada Jenny tanpa menyalahkan apapun. Karena Xiao Yan mengerti bahwa Zenni tidak ingin terlalu menekan dirinya sendiri. Bagaimanapun, identitas Zenni terlalu mulia, dan dia memiliki lebih banyak kebanggaan daripada orang lain, tetapi pada kenyataannya, hubungan Zenni dan Xiao Yan selalu menjadi pertukaran sejati, tidak ada jejak memanjakan dan tak terkalahkan, dan bahkan kehidupan perjanjian darah segala sesuatu yang dipertaruhkan telah diserahkan kepada diri sendiri, emosi yang begitu tulus, apa hubungannya dengan identitas apa itu? Keduanya adalah orang pintar dengan pemahaman diam-diam, hanya satu pandangan saja sudah cukup. Zenni menghela nafas lega dan menatap Xiao Yan dengan tatapan yang lebih lembut. Xiao Yao melirik ekspresi keduanya dan sepertinya menangkap sesuatu. Kejutan di hatinya lebih dari Xiao Yan. Mungkinkah hubungan antara keduanya telah berkembang ke titik? Xiao Yao dengan cepat menggelengkan kepalanya, keringat membasahi punggungnya, pakaiannya, aku tidak bisa membayangkannya. Lagi pula, menurutnya, meskipun Xiao Yan masih muda dan menjanjikan, dia masih tidak lebih dari Dou di bintang 3, dan dia masih 1000 mil jauhnya untuk mencocokkan identitas Jenny. Terlebih lagi,
Hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zhen, haruskah Xiao Yan mengetahuinya? Xiao Yao bingung saat ini. Di atas langit biru, awan penuh dengan awan. Di platform pengorbanan kuno yang berbintik-bintik di lembah Guisu, kerikil dan puing-puingnya pecah, pohon-pohon kuno menjulang di kejauhan, dan gunung-gunungnya megah. Xiao Yan beristirahat sebentar, dan kemudian bergegas ke kediaman Xiao dengan kecepatan penuh. Di lembah, ada suara menembus langit, dan sinar cahaya biru perak melesat melintasi langit seperti meteor, lewat dengan cepat, hanya menyisakan bayangan samar. Di bawah penerbangan cepat siang dan malam, dalam beberapa hari, dia tiba di Xiao Mansion. Semua orang menarik napas panjang lega, menginjak Xiao Mansion yang akrab, mereka merasa sangat nyaman, seolah-olah mereka terpisah satu sama lain. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlihat senang sama sekali, karena dia mengetahui dari mulut Jenny bahwa cangkang kura-kura hati ungu berusia 100.000 tahun, bahan utama untuk menyempurnakan pil hati ungu, belum dibeli, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kura-kura hati ungu adalah sejenis binatang ajaib di zaman kuno, dinamai hati ungu, memiliki kemampuan luar biasa, tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi juga memancarkan energi aneh yang melemahkan kekuatan guntur. Setelah malapetaka di zaman dahulu, entah kenapa, dalam semalam, spesies kura-kura ini tiba-tiba punah. Tanpa cangkang kura-kura hati ungu, tidak mungkin untuk memurnikan pil hati ungu. Dan pil hati ungu sangat penting bagi Xiao Yan sekarang. Bisakah dia tidak menderita? Purple Heart Pill adalah pil obat kaisar kelas 5. Meskipun sama dengan pil obat kelas 5 dengan Huichun Pill, dibandingkan dengan Huichun Pill, itu hanya membuat awet muda dan tidak berpengaruh pada kultivasi. Pil hati ungu memiliki kekuatan melawan langit, karena itu dapat sangat melemahkan kekuatan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dan kesengsaraan Guntur kelima. Ada banyak Dou di Bintang 4 di benua Doudi, tetapi Dou di Bintang 5 sangat langka, hanya karena itu adalah lompatan kualitatif dari 4 ke 5 bintang. Di bawah Kaisar Dou Bintang 5, umur meningkat dengan promosi, tetapi selalu ada batasnya, tetapi di atas Kaisar Dou Bintang 5, Anda dapat hidup selamanya, seusia dengan surga dan bumi. Tetapi untuk melompat dari puncak bintang 4 ke bintang 5, Anda harus melewati bencana Kaisar Bintang 5 seperti gerbang neraka. Bab 399. Kesengsaraan Guntur kelima. Dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan itu menguji kekuatan fisik orang yang melintasi kesengsaraan. Jika orang biasa tidak memiliki kekuatan fisik Kaisar Dou Bintang 5, bahkan jika tubuhnya sekuat monster, dia akan musnah dalam sekejap di bawah satu pukulan. Tapi dari mana Kaisar Dou Bintang 4 berasal? Dari kekuatan fisik Kaisar Dou Bintang 5. Oleh karena itu, mereka yang dapat selamat dari bencana umumnya mengandalkan pelindung dalam tingkat tinggi, baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit binatang bintang 7. Tapi bagaimana Warcraft bintang 7 bisa begitu mudah dibunuh? Bahkan jika itu bisa dibunuh, bagaimana 7 Star Warcraft bisa begitu mudah untuk ditemui? Inilah sebabnya mengapa sebagian besar orang di benua Dou berhenti di Dou di bintang 4. Dan pil hati ungu dapat sangat melemahkan kekuatan bencana ini. Ini setara dengan langsung memegang Dou di bintang 4 ke Dou di bintang 5. Jika Anda dapat memperbaiki pil ini dalam jumlah besar, Anda dapat sepenuhnya menghasilkan Kaisar Pertempuran Bintang 5 dalam kelompok. Dengan efek seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bertindak melawan langit. Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatan keseluruhan klan Xiao dalam waktu singkat, menyempurnakan pil ini diperlukan, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan bahan obat utama. Tidak bisakah dia tertekan? Namun, setelah mengatakan itu, jika ramuan obat yang menantang surga seperti itu tidak begitu sulit ditemukan, itu akan benar-benar menantang surga. Pembohong kecil. Suara centil dan sedikit sedih King Muer terdengar, mengganggu pikiran Xiao Yan.
Xiao Yan tertegun, mengangkat kepalanya, dan menghadap wajah cantik sang King Muer dengan bunga pir dan hujan, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Melihat Xiao Yan menatapnya dengan cara yang bodoh, King Muer menahan napas di dalam hatinya, berjalan ke Xiao Yan dalam 3 atau 2 langkah, dan berteriak keras, "Pembohong kecil, tidakkah kamu tahu Nona Ben?" Xiao Yan tertegun dan tersenyum pahit, tidak, saya hanya memikirkan masalahnya, dan saya tidak sadar untuk sementara waktu. Apakah kamu masih tahu bagaimana cara kembali? King Muer cemberut, suaranya segera mereda, dan mengeluh dengan lembut. Begitu Xiao Yan pergi, dia hidup seperti setahun, dan bahkan Jenny menghilang, dia menebak bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dan dia menghitung menit. Tapi tidak peduli betapa aku merindukannya, di mana terdengar seperti seorang gadis kecil mengatakan ini. Ini jelas keluhan istri yang sedang menunggu suaminya kembali, yang membuat Xiao Yan tiba-tiba sangat malu. Semua orang mencibir. Kemunculan adik ipar Muer membuatku merasa kasihan. Zenny tiba-tiba memberikan pujian yang tidak bisa dijelaskan, bercampur dengan kecemburuan yang memenuhi seluruh halaman Xiao. Wajah King Muer malu, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Yan, yang tidak berdaya, dan berhenti berdebat. "Saudaraku kembali." Suara menyegarkan King Haoran terdengar pada waktu yang tepat, menyelesaikan rasa malu Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya, "Kakak." King Haoran melihat bahwa mata Xiao Yan bersinar dengan matahari dan bulan, dan kekuatannya telah meningkat kembali. Dia tersenyum dan mengangguk, sepertinya saudara-saudara telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Xiao Yan juga sopan, mengangguk dan mengakui, ada beberapa keuntungan, memang benar kita akan bertarung sampai mati. Oh, ayo, bicara dengan saudara Wei. Jangan khawatir, kakak laki-laki tertua, aku akan memperkenalkanmu kepada seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan menyerah sedikit, menunjukkan Xiao Yao di sampingnya. Ini adalah patriark keluarga Xiao saya, Patriark Xiao Yao. Sedikit kejutan muncul di mata King Haoran. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xiao Yao hanyalah dou di tahap awal bintang 4, tetapi dalam sekejap, matanya yang ragu berubah menjadi kekaguman. Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, "Patriark Xiao, King Haoran mengagumi reputasi Anda untuk waktu yang lama, dan itu adalah semua jasa Anda bawa keluarga Xiao hari ini." King Haoran, Kaisar Iblis King Haoran. Xiao Yao terkejut, memandang King Haoran, dan buru-buru membungkukkan tangannya ke belakang dan berkata, "Kaisar Iblis telah memujiku, Kaisar Iblis membantu klan Xiao." Xiao mendengarnya, "Xiao, saya ingin berterima kasih kepada penguasa iblis karena telah membantu klan Xiao." Patriark Xiao sopan. "Xiao Yan dan aku bersaudara. Jika klan Xiao dalam masalah, bagaimana aku tidak bisa berbuat apa-apa?" Pernyataan King Haoran yang meremehkan membuat Xiao Yao semakin terkesan. Kesombongan dan kebenaran orang ini berbeda. Merupakan berkah bagi Xiao Yan untuk bisa membuat saudara seperti itu. Setelah semua orang bertukar kata, Xiao Yan mengundang semua orang untuk masuk dan duduk, dan menjelaskan secara singkat pengalamannya di lembah Guisu. King Haoran, King Muer, dan Xiao Yao semua menghela nafas ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki serangkaian petualangan dan kekuatannya telah dipromosikan ke beberapa level. King Haoran mendengar bahwa Xiao Yan menduduki peringkat 17 sebagai leluhur hantu dan roh kebencian, dan budidaya darah roh Jue telah meningkat, dan dia iri. Ketika King Muer mendengar hal yang mendebarkan, dia langsung menyalahkan Xiao Yan dan menyalahkannya. "Xiao Yan, karena sangat menyenangkan mengapa kamu tidak membawanya bersamamu sejak awal?" Dan Xiao Yao lebih terkejut lagi bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki garis keturunan manusia dan iblis, dan bahkan di masa depan dia akan memiliki garis keturunan klan iblis. Awalnya tidak dapat dipercaya, kemudian dia merasa luar biasa, dan kemudian dia hampir pingsan, berteriak bahwa klan Xiao memiliki garis keturunan monster.
Di sisi lain, King Haoran dan King Muer tidak terlalu terkejut bahwa Xiao Yan mungkin memiliki darah klan iblis. Terutama King Haoran, karena dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki garis keturunan dari ras iblis. Dia pernah secara khusus bertanya kepada leluhur klan, dan mengetahui bahwa ras iblis tidak memiliki metode rahasia untuk membuat ras lain memiliki garis keturunan dari ras iblis. Jadi Xiao Yan sebelumnya menjelaskan bahwa itu adalah iblis tua. Dia tidak percaya bahwa Kaisar membiarkan dia memiliki darah ras iblis. Dia bahkan percaya bahwa Xiao Yan memiliki rahasia lain. Namun, Xiao Yan adalah saudaranya. Sejak kakak tidak mau mengatakannya, pasti ada alasan baginya untuk tidak mengatakannya. Tetapi karena Anda dapat memiliki darah ras iblis, tidak mengherankan jika Anda memiliki darah ras iblis. Semua orang mendengarkan narasi Xiao Yan, menghilangkan ketegangan selama berhari-hari. Semburan tawa dan tawa tidak hilang sampai larut malam. Xiao Yan melihat ke belakang semua orang yang pergi, dan kemudian ke bulan yang cerah dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di tirai gelap ribuan mil, dan menghela nafas berat. Wah, apa yang kamu keluhkan dengan begitu banyak manfaat dalam ilusi? Suara Zantua terdengar samar. Zantua, Anda juga tahu bahwa jika saya secara langsung memperbaiki pil budidaya sumsum, kekuatan saya mungkin buruk, jadi saya hanya ingin memperbaiki pil hati ungu untuk meningkatkan keterampilan alkimia saya, dan pil hati ungu tidak berarti apa-apa bagi saya, daripada pil budidaya sumsum. Cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun, bahan obat utama Sindan, tidak diketahui di mana menemukannya. Hahaha, tawa arogan Old Zan meraung ke telinga Xiao Yan seperti guntur. Hal penting apa yang harus kulakukan? Bukankah itu hanya cangkang penyu hati ungu berusia 100.000 tahun? Mudah untuk mengatakannya, apakah kamu memilikinya? Xiao Yan memutar matanya, dan menjawab kalimat Zantua dengan marah. Hoho, aku tidak punya cangkang kura-kura berumur 100.000 tahun. Zantua tidak marah, kata Zantua, hoho. Apa masalahnya tanpamu? Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang mengganggumu? Xiao Yan sangat marah, kamu tidak melakukannya, dan kamu sangat tidak menyetujuinya, dan dia benar-benar berkata, tidak mungkin. Dia hampir berseru, pergi, pergi, tetap di tempat yang sejuk. Ho 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 ho, Zan Laole tertawa lebih keras, aku benar-benar tidak berusia 100.000 tahun, tetapi ada beberapa dalam 200.000 tahun. Apa? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyala, katakan lagi. Kamu orang tua, apakah kamu bercanda? Apakah kamu berbicara seperti itu? Hei, nak, apakah ini salahku? Sebelum aku selesai berbicara, kamu bergegas untuk memarahiku, dan sekarang kamu mengeluh tentang aku. Zan Lao tidak senang sekarang, nadanya jelas, nak, mau ya? Bicaralah dengan lembut, aku menunggu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti arti dari nada bicara Zan Lao? Dia segera menemaninya sambil tersenyum. Hei, Zan Lao, lihat, bisakah kamu memberiku sesuatu demi bergaul dengan kami setiap hari? Zan Tua sengaja berdeham, berhenti sejenak, dan membangkitkan nafsu makan Xiao Yan. Xiao Yan menunggu untuk waktu yang lama, melihat bahwa Zan Lao tidak menanggapi. Dia segera membungkukkan tangannya ke kekosongan dengan hormat, tolong juga minta bantuan Zan Lao. Yah, demi rasa hormatmu, aku akan memberimu beberapa. Lagi pula, benda ini tidak ada gunanya bagiku. Begitu kata-kata Zan Lao jatuh, sebuah tangan tua transparan muncul dari kehampaan, dan beberapa cangkang kura-kura coklat tua tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Xiao Yan mengambilnya dan berkata dengan wajah kecil, bukankah kamu bilang kamu punya banyak? Lagi pula, kamu juga mengatakan bahwa benda ini tidak berguna untukmu, jadi berikan padaku. Old Zan cemberut, wah, terima kasih lagi. Aku bilang nada bicaramu berubah sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu milikmu. Hei, bukankah ini menghormati yang lama? Zan Tua, lihat, kamu juga menyimpan cangkang kura-kura itu, dan mereka memakan banyak ruang.
Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk membuat pil hati ungu? Itu bisa dipertimbangkan untuk membantumu membersihkan sampah. Kamu, Zhan Lao tidak bisa menahan tawa dan tawa. Baru saja, saya tidak tahu siapa yang masih khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun. Namun, hal-hal ini awalnya disiapkan untuk Xiao Yan, jadi Tuan Zhan sangat senang bisa memaksa Xiao Yan untuk berbicara dengan lembut. Berikan padamu, ambil semuanya. Dengan suara menabrak, sejumlah besar kulit kura-kura coklat tua besar dan kecil terlempar dari udara tipis dan hancur di depan kaki Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi panas. Zhan tua, apakah masih ada sampah seperti itu? Junior ini dengan senang hati membantumu membersihkannya. Mulut Zhan tua berkedut keras, pergi, pergi. Setelah itu, suara itu menghilang. Zhan tua, terima kasih. Xiao Yan berkata dalam hatinya, perlahan menahan kegembiraannya, tetapi sudut mulutnya masih bengkok, tidak dapat mengambil kembali senyum yang tak terkendali. Sekarang dia akhirnya bisa memperbaiki pil hati ungu. Xiao Yan segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Long Yan. Setelah Xiao Yan bergegas ke ruang alkimia, sesosok emas bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Bab 400. Cahaya keemasan berkedip. Melihat sosok yang secara bertahap kental, merasakan aura yang lebih kuat dan lebih kuat, alis Xiao Yan sedikit terangkat, dan warna kegembiraan secara bertahap semakin dalam. Tidak buruk, kamu telah meningkat lagi. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, kemajuan Long Yan tampaknya bagus, dan Xiao Yan tidak dapat melihat melalui tingkat kultivasinya sekarang. Kamu akhirnya kembali. Long Yan menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Long Yan, Xiao Yan merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengelus kepala Long Yan. Menyaksikan petir yang berkeliaran di sekitar tubuh Long Yan semakin kuat dan kuat, dia mengangguk berulang kali, sangat puas. Mengapa begitu lama untuk kembali? Saya khawatir setengah mati di rumah. Saya pasti mendapat banyak, kan? Pada saat ini, mata Long Yan tidak lagi memiliki jejak kekhawatiran yang tersisa ketika dia pertama kali masuk lampiran. Secara kebetulan, aku menyerap api surgawi dan hantu. Ceritakan padaku. Long Yan bersemangat seperti anak kecil. Xiao Yan mengusap kepala Long Yan dengan penuh kasih sayang, dan kemudian memberitahu Long Yan tentang pengalamannya dalam ilusi. Mendengarkan ucapan Xiao Yan, Long Yan terkadang mengatupkan mulut kecilnya, terkadang melebarkan matanya, terkadang mengepalkan tangannya, dan terkadang tersenyum lebih tebal. Long Yan, yang tidak pandai mengungkapkan kata-kata, memberitahu Xiao Yan dengan ekspresi bahwa dia bahagia untuk Xiao Yan. Apa kekuatanmu sekarang? Xiao Yan bertanya setelah menepuk bahu Long Yan setelah berbicara tentang pengalamannya dalam ilusi. Tahap awal bintang 4. Oke, Long Yan, lebih cepat dariku. Xiao Yan tidak terkejut, dia tahu dari fakta bahwa dia tidak bisa melihat basis kultivasi Long Yan. Long Yan pasti sudah mencapai bintang 4. Bertemu dengan orang gila yang sangat ingin membuat obat, menyerap begitu banyak pil, sulit untuk tidak dipromosikan. Long Yan cemberut dan mengeluh, matanya penuh kecemburuan terhadap Lang Tian. Haha, sepertinya Lang Tian telah banyak menyiksamu. Xiao Yan tertawa, terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Lang Tian jauh lebih marah ketika dia membuat obat. Tumpukan obat yang dikeluarkan Lang Tian membuatnya sangat terkejut. Meskipun sedikit lebih sulit, hadiahnya tidak kecil. Anda dapat melihat bahwa Anda sudah maju ke Kaisar Dou bintang 4. Xiao Yan menghibur. Long Yan mendengus dari hidungnya. Meskipun dia tahu bahwa kegilaan orang gila di Lang Tian itu sangat membantu kemajuannya sendiri, ketika dia memikirkan kegilaan orang gila yang memurnikan obat siang dan malam, dia tidak tahan untuk bergidik, dan wajah kecilnya penuh dengan keluhan. Melihat Long Yan bermain kekanak-kanakan, wajah kecil yang gemuk itu bertambah berat, sangat lucu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya 2 kali. Apa yang Lang Tian lakukan sekarang?
Mendengar Xiao Yan bertanya tentang Lang Tian, Long Yan cemberut dan berkata, apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja dia memurnikan obat. Saya benar-benar tidak mengerti, hanya beberapa pil. Fang, setelah berlatih begitu lama, bagaimana dia bisa belum lelah? Masih sangat tertarik. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Dia tidak bisa melihat bahwa Lang Tian, yang terlihat begitu lembut dan lembut, bekerja lebih keras dari yang dia kira. Long Yan, saya ingin memperbaiki obat kelas 5 Zixin dan, lakukan kamu harus istirahat dulu. Melihat penampilan Long Yan yang sedikit lelah, Xiao Yan tidak tahan untuk bertanya. Long Yan mendengar bahwa Xiao Yan akan memperbaiki pil obat kelas 5, dan menyapu penampilan lelah sebelumnya, berkedip dengan kegembiraan, kepalanya bergetar seperti mainan, tidak, ayolah. Tidak peduli seberapa rajinnya Lang Tian, dia telah menyempurnakan pil obat peringkat 4 dan di bawahnya. Long Yan telah lama bosan dengannya lagi dan lagi. Sekarang ada tantangan baru, dan Long Yan segera mendapatkan kembali energinya. Oke, mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum, mengangguk puas, dan kemudian membalik tangannya. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil hati ungu, inti sihir atribut tanah bintang 5, esensi darah monster atribut tanah bintang 5, yang berusia 200.000 tahun, cangkang penyu hati ungu, Del. Berturut-turut, mereka melayang di udara. Dengan gelombang lain dari jubah lengannya, Yan Muding muncul, dan bentuk nyala api itu seperti surai singa yang marah. Itu sangat aneh. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meremas ringan di antara jari-jarinya. Api biru abu-abu muncul, membuat suara cici, memancarkan cahaya aneh, dan dalam sekejap, suhu ruang alkimia naik dengan sia-sia. Kekuatan api langit dikombinasikan dengan api pil psikis menjadi lebih kuat. Xiao Yan tenggelam. Pikiran, dengan jentikan ujung jarinya, dia menembakkan api biru abu-abu ke Yan Muding, api menyebar di Yan Muding, dan nyala api kuali abu-abu kebiruan berpotongan dan putus, dan suhu dalam ruangan naik lagi. Ketika api di kuali Yanmu bergerak dan stabil, Xiao Yan melambai sedikit ke kehampaan, dan semua bahan obat terbang ke kuali Yanmu dengan mantap. Dengan kekuatan jiwa di puncak alam kaisar, pemurnian pil hati ungu Xiao Yan masih sangat percaya diri, tetapi dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tetapi dia masih memiliki wajah yang tegang, berkonsentrasi, dan menatap Yan Muding. Di bawah peleburan api biru abu-abu yang terus-menerus, gelombang panas dinding menyapu seperti gelombang, dan dia bersemangat. Melompat, bahan obat dihaluskan seperti yang sama, lalu ditempa lagi, dan kemudian secara bertahap bergabung dengan satu sama lain di bawah kendali kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, terus berputar dan berputar. Seiring waktu berlalu, cairan obat berangsur-angsur mengembun itu berubah menjadi pil ungu. Long Yan menyaksikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum tergantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Mata Kom bersinar dengan kegembiraan, dan kepalanya bergetar seperti mainan, tidak, ayolah. Tidak peduli seberapa rajin Lang Tian, dia telah menyempurnakan semua ramuan obat dari kelas 4 dan di bawahnya. Ya, Long Yan lelah untuk waktu yang lama, dan sekarang ada tantangan baru, dan Long Yan segera mendapatkan kembali semangatnya. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk puas, lalu membalik tangannya. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil hati ungu, inti sihir atribut tanah bintang 5, esensi darah monster atribut tanah bintang 5,
10.000 tahun cangkang kura-kura hati ungu menunggu berturut-turut, mengambang di udara. Dengan gelombang jubah lengan lainnya, Yan Mu Ding muncul, dan bentuk nyala api itu seperti surai singa yang marah, yang sangat aneh. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan di antara jari-jarinya, api biru abu-abu keluar, membuat suara cici, memancarkan cahaya aneh, dan dalam sekejap, suhu ruang alkimia naik dengan sia-sia. Kekuatan api langit yang dikombinasikan dengan api pil psikis lebih kuat. Xiao Yan menurunkan pikirannya, menjentikkan ujung jarinya, dan menembakkan api biru abu-abu ke Yan Mu Ding, bangkit lagi. Ketika api di kuali Yan Mu bergerak dan stabil, Xiao Yan melambai sedikit ke arah kekosongan, dan semua bahan obat terbang ke kuali Yan Mu dengan mantap. Dengan kekuatan jiwa di puncak alam kaisar, Xiao Yan masih sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil hati ungu, tetapi dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di bawah pemurnian dan pembakaran api biru abu-abu yang terus-menerus, gelombang panas di kuali bergulung seperti gelombang, melompat dengan penuh semangat, bahan obat disempurnakan dan ditempa lagi, dan kemudian secara bertahap bergabung satu sama lain di bawah kendali kekuatan Xiao Yan, kekuatan jiwa, terus-menerus berputar dan berguling. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Mata Long Yan bersinar dengan kegembiraan, dan kepalanya bergetar seperti mainan, tidak, ayo. Tidak peduli seberapa rajin Lang Tian, dia telah menyempurnakan semua ramuan obat dari kelas 4 ke bawah. Ya, Long Yan lelah untuk waktu yang lama, dan sekarang ada tantangan baru, dan Long Yan segera mendapatkan kembali semangatnya. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk puas, lalu membalik tangannya. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil hati ungu, inti sihir atribut tanah bintang 5, esensi darah monster atribut tanah bintang 5, 10.000 tahun cangkang kura-kura hati ungu menunggu berturut-turut, mengambang di udara. Dengan gelombang jubah lengan lainnya, Yan Mu Ding muncul, dan bentuk nyala api itu seperti surai singa yang marah, yang sangat aneh. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan di antara jari-jarinya, api biru abu-abu keluar, membuat suara cici, memancarkan cahaya aneh, dan dalam sekejap, suhu ruang alkimia naik dengan sia-sia. Kekuatan api surgawi yang dikombinasikan dengan api pil psikis lebih kuat. Xiao Yan menurunkan pikirannya, menjentikkan ujung jarinya, dan menembakkan api biru abu-abu ke Yan Mu Ding, bangkit lagi. Setelah api di kuali Yan Mu bergerak dan stabil, Xiao Yan melambai sedikit ke arah kekosongan, dan semua bahan obat terbang ke kuali Yan Mu dengan mantap. Dengan kekuatan jiwa di puncak alam kaisar, Xiao Yan masih sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil hati ungu, tetapi dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di bawah pemurnian dan pembakaran api biru abu-abu yang terus-menerus, gelombang panas di kuali bergulung seperti gelombang, melompat dengan penuh semangat, bahan obat disempurnakan dan ditempa lagi, dan kemudian secara bertahap bergabung satu sama lain di bawah kendali kekuatan Xiao Yan, kekuatan jiwa, terus-menerus berputar dan berguling. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu.
Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya. Seiring waktu berlalu, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi pil ungu. Long Yan memperhatikan dengan penuh minat dari samping, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyum menggantung di sudut mulutnya.